banyak masyarakat yang mulai mendirikan usaha mandiri. Namun sayangnya masih banyak pelaku usaha yang menggelontorkan modal besar, namun keuntungan yang didapat sedikit. Hal ini tentu bikin rugi. Kalau kamu ingin memulai usaha mandiri, sebaiknya mendirikan usaha dengan modal kecil terlebih dahulu, namun punya peluang yang bagus. Cara ini dilakukan agar kamu bisa meraup banyak cuan dan cepat balik modal. Penasaran apa saja ide usaha dengan modal kecil namun bisa meraup banyak cuan? Berikut adalah ide jualan modal minim. Minuman kekinian. Masyarakat Indonesia termasuk orang yang suka jajan dan salah satunya adalah membeli minuman. Maka dari itu banyak pelaku usaha yang mulai mendirikan usaha minuman kekinian dengan harga yang relatif murah. Kamu bisa membuka usaha minuman kekinian sesuai target pasar yang dituju. Misalnya aneka teh, es kopi susu, minuman rasa buah-buahan, atau varian minuman lainnya. Buatlah menu yang beragam dan menarik agar pelanggan tertarik untuk membeli minumanmu. Kemudian promosikan bisnismu di media sosial, marketplace, atau melalui brosur dan pamflet. Lalu berikan layanan yang ramah dan profesional kepada pelanggan agar mereka kembali lagi ke toko kamu. Camilan dan makanan ringan. Kurang lengkap rasanya bila membeli minuman namun tidak dibarengi dengan camilan. Saat ini juga sudah menjamur pengusaha yang fokus menjual camilan dan makanan ringan. Karena modalnya yang kecil, maka kamu bisa memanfaatkan sejumlah bahan dasar yang mudah didapat seperti kentang, singkong, atau ubi untuk dibuat menjadi keripik. Camilan dan makanan ringan selalu diminati oleh berbagai kalangan baik tua maupun muda. Hal ini menjadikan peluang pasarnya sangat luas dan potensial. Memulai bisnis camilan dan makanan ringan tidak memerlukan modal besar. Kamu bisa memulainya dengan dapur kecil di rumah dan peralatan sederhana. Bisnis camilan dan makanan ringan bisa menghasilkan keuntungan yang menarik tergantung pada strategi pemasaran dan target pasarmu. Usaha makanan beku. Bisnis makanan beku atau frozen food juga cukup menggiurkan. Sebab banyak masyarakat yang ingin memasak dengan praktis dan cepat sehingga frozen food menjadi salah satu pilihan. Beberapa jenis bahan makanan yang bisa dijual dalam bentuk beku seperti sosis, nugget, daging ayam olahan, daging sapi, hingga ikan. Frozen food atau makanan beku saat ini banyak diminati karena kepraktisannya. Masyarakat modern yang sibuk dan memiliki sedikit waktu untuk memasak menjadikan frozen food sebagai pilihan yang tepat. Kamu bisa memulai usaha frozen food dengan modal kecil, seperti membeli freezer kecil dan beberapa jenis frozen food untuk dijual. Ada banyak jenis frozen food yang bisa kamu jual mulai dari nugget, sosis, bakso, dimsum, hingga makanan siap saji seperti rendang dan nasi goreng. Jasa cuci sepatu. Selain laundry pakaian, bisnis laundry sepatu juga sedang ramai di kalangan masyarakat. Soalnya banyak orang yang tak sempat mencuci sepatu sendiri atau takut melakukan kesalahan sehingga merusak sepatu. Saat ini banyak orang yang memiliki banyak sepatu namun tidak punya waktu atau keahlian untuk membersihkannya sendiri. Hal ini menjadikan jasa cuci sepatu sebagai peluang bisnis yang potensial. Kamu bisa memasarkan jasa cuci sepatu secara online melalui media sosial, marketplace, atau offline dengan memasang banner di tempat strategis. Kamu bisa menawarkan berbagai layanan cuci sepatu seperti cuci sepatu biasa, cuci sepatu premium, dan cuci sepatu khusus untuk sepatu tertentu. Kamu pun bisa mengatur waktu kerjamu sendiri dan tidak perlu terkait dengan jam buka toko. Jasa cuci motor. Bisnis yang satu ini sebenarnya sudah tersebar di mana-mana.
Tapi tidak ada salahnya bagi detikers untuk mendirikan usaha cuci motor. Namun sebisa mungkin usaha detikers harus lebih baik dari segi pelayanan, kebersihan, harga, dan tempat menunggu agar pelanggan puas. Jumlah kendaraan motor di Indonesia terus meningkat, sehingga kebutuhan akan jasa cuci motor pun semakin tinggi. Kamu bisa memulai bisnis cuci motor dengan modal kecil seperti membeli kompresor, selang, sabun cuci motor, dan beberapa peralatan lainnya. Kamu bisa menawarkan berbagai layanan cuci motor seperti cuci motor standar, cuci motor premium, dan cuci motor khusus untuk jenis motor tertentu. Buatlah rencana bisnis yang detail termasuk target pasar, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan. Bisnis pre-love. Punya pakaian bekas yang masih bagus namun sudah tidak dipakai. Lebih baik jangan dibuang dulu, karena pakaian tersebut bisa dijual kembali dan mendapat cuan. Bisnis ini bernama pre-love, di mana detikers menjual sejumlah pakaian besar tapi dengan kualitas masih bagus. Tidak perlu bingung harus menyewa ruko atau perjualan, karena bisnis pre-love bisa dilakukan secara online. Cukup foto dan unggah ke media sosial, lakukan promosi, dan tunggu para pelanggan datang untuk membeli pakaianmu. Tren membeli barang pre-love atau bekas semakin meningkat terutama di kalangan anak muda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesadaran akan berkelanjutan dan pengurangan limbah. Keinginan untuk mendapatkan barang branded dengan harga terjangkau dan keunikan dan kelangkaan barang pre-love. Yang perlu kalian siapkan adalah foto produk dengan baik, gunakan pencahayaan yang terang dan latar belakang yang menarik untuk memotret produkmu. Kemudian buat deskripsi produk yang jelas. Jelaskan kondisi barang, ukuran, dan detail lainnya dengan jelas. Lalu tentukan harga yang kompetitif. Lakukan riset pasar untuk mengetahui harga pasaran barang pre-love yang kamu jual. Kemudian berikan layanan yang baik. Berikan layanan yang ramah dan responsif kepada pelangganmu.